diagnosis penyakit. Sebetulnya ini sangat luas sekali ya, Dik ya, sangat luas sekali. Karena sebagian besar penyakit, terutama penyakit-penyakit menular dan sebagainya itu kita bisa menegakkan dengan pemeriksaan serologi. Apa yang diperiksa? Bisa satu antibodi ya. Jadi misalnya kita seorang pasien terkena infeksi gitu ya, misalnya infeksi virus atau bakteri, maka kemudian tubuhnya akan eh, tersensitisasi untuk memproduksi antibodi. Nah, antibodi ini bisa kita periksa. Kemudian antigen, jadi dari antigen dari bakteri atau virus tersebut itu kita bisa deteksi ya. Bisa itu juga pemeriksaan lain terkait misalnya imunoglobulin yang spesifik ya. Itu juga pemeriksaan eh, imunologi ya, serologi, imunologi. Jadi sangat luas sekali. Oleh karena itu, pada malam hari ini itu hanya 3 saja yang kita pelajari ya terkait dengan infeksi gitu ya. Baik, saya akan share screen ya, Dek ya. Saya kendalikan sendiri eh, slide-nya ya. Saya share screen ya. Nah, ini Dek, apakah bisa terlihat, Dek? Terlihat, dokter. Ya, oke, baik. Saya izin menyampaikan ya. Yang pertama tentang typhoid serodiagnostik. Apa itu typhoid? Typhoid adalah infeksi oleh bakteri ya, bakteri Salmonella. Eh, Nanti akan kalian ketahui bahwa bakteri Salmonella itu masih genus ya, genus. Nah, nanti ada spesies-spesiesnya. Nah, jadi pada demam typhoid itu bisa disebabkan oleh bakteri Salmonella dengan spesies yang pertama Salmonella typhosa. Salmonella typhosa. Kemudian yang kedua bisa Salmonella paratipi A, bisa Salmonella paratipi B gitu ya. Itu yang sering menginfeksi manusia. Jadi ini adalah penyakit ya, penyakit infeksi bakteri. Nah, ini tujuannya, Dek, bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah ilustrasi dari kuman atau bakteri dari Salmonella. Jadi bakterinya itu ini ada badannya somatik. Nah, itu antigen yang dipresentasikannya adalah antigen O atau somatik O. Kemudian dia punya flagella. Nah, flagellanya ini antigen H gitu ya. Sebentar ya, mohon maaf karena ada konsulan akan saya jawab dulu ya. Kan. Nah, ini seperti yang saya sebut tadi, jadi typhoid fever itu bisa satu disebabkan oleh infeksi Salmonella typhi. Kemudian ada Salmonella paratipi A dan Salmonella paratipi B. Jadi antigennya itu, nah ini ada O, ada H. Jadi kalau yang punya Salmonella typhi ya O dan H. Kemudian Salmonella paratipi A, yang O badan ya somatik dan yang H flagellanya. Atau Salmonella paratipi B, nah ini ada somatiknya badannya dan Salmonella paratipi B yang flagellanya ya BH. Ini adalah antigen bakterinya ya. Jadi infeksi itu bisa salah satu, bisa Salmonella typhi ya, bisa paratipi A, paratipi B gitu ya. Nah, nanti kita deteksi dengan antibodinya. Seringkali
Infeksi oleh Salmonella typhi itu memberikan gejala klinik yang lebih berat dibandingkan dengan yang paratipi A ataupun paratipi B ya. Jadi oleh Salmonella typhosa itu klinisnya seringkali lebih berat. Nah, bila pasien terinfeksi oleh bakteri ini, maka tentu saja karena ini ada di GI tract ya, maka bisa terjadi yang pertama demam. Demam, kemudian mungkin ada gangguan pada GI tract, bisa mual, muntah, ataupun diare gitu ya, sedikit diare. Nah, seperti itu. Dan khas ada apa namanya typhoid tongue ya. Lidahnya itu merah, kemudian pinggirnya putih gitu ya. Jadi typhoid tongue. Itu bisa menjadi tanda klinis dari infeksi ini. Nah, bila kita menjumpai pasien demikian, maka kita salah satu pemeriksaan yang kita periksakan adalah pemeriksaan seroimunologi untuk typhoid fever. Yang pertama adalah tes Widal. Jadi di tes Widal itu kita akan identifikasi ini adik antibodinya ya. Tadi kan ini antigen ya, ini antigen. Jadi setelah tubuh terpapar oleh bakteri ini, maka secara imunologi akan dikenali oleh sel. Kalian pelajari sudah itu apa belum ya? Tapi di blog ini saya rasa akan dipelajari itu ya. Maka bakteri itu akan difagosit ya, fagosit sama sel makrofag yang makrofag. Jadi makrofag itu adalah antigen presenting cell. Jadi setelah dia memfagosit bakteri itu dihancurin, kemudian dia akan mempresentasikan antigennya di permukaan selnya itu sehingga dikenali oleh sel limfosit ya, T helper TH2. Maka kemudian sel T limfosit ini kemudian mengaktifkan limfosit, salah satunya adalah limfosit B. Si limfosit B inilah yang akan memproduksi antibodi. Ya, ini coba lihat. Jadi kita dengan tes Widal itu mengidentifikasi atau mendeteksi antibodi terhadap Salmonella typhi O, Salmonella typhi H, atau Salmonella paratipi A, O-nya, paratipi A yang H, Salmonella paratipi B yang O-nya, badannya, atau Salmonella paratipi B yang H. Itu yang kita identifikasi. Jadi, sekali lagi saya menyampaikan yang pertama, pemeriksaan imunologi ya. Antibodi itu spesifik kerjanya untuk antigen yang dia diproduksi untuk menetralisir antigen tersebut. Jadi sifat dari antibodi adalah spesifik. Jadi ini spesifik untuk apa namanya bakteri Salmonella typhi, paratipi, dan paratipi B. Namun demikian, kelemahan dari tes Widal ini adalah dia bisa mendeteksi Salmonella lainnya ataupun bakteri lainnya yang mempunyai struktur antigennya mirip-mirip dengan bakteri ini. Jadi bisa jadi dia terinfeksi oleh bakteri lain tapi strukturnya mirip dengan Salmonella yang ini, maka itu bisa memberikan hasil yang positif. Itu kekurangannya. Gitu ya, salah satu kekurangan. Gitu ya. Kemudian antibodi yang kita periksa. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita akan mempergunakan reagen ya yang sudah kita siapkan dari pabrik ya, pabrik diproduksilah antigen ini.
ya, antigen ya ini. Nah, itu kemudian serum penderita yang mengandung antibodi. Jadi serum itu adalah darah yang kita ambil dari darah vena, tapi kemudian kita bekukan dan setelah itu kita sentrifus. Nah, bening-beningnya yang di atas itu supernatannya bening, itulah serum. Serum itulah yang banyak mengandung antibodi. Nah, antibodinya ini kalau ada infeksi salmonella tadi itu, maka kan banyak ya meningkat gitu ya. Nah, maka itu bisa kita deteksi dengan reagen. Reagen itu bahan ya, bahan yang sudah kita siapkan yang itu adalah antigen bakteri. Jadi terus bila ada antibodi yang spesifik dengan antigen tadi, maka akan terjadi ikatan ya, penetralisiran atau ikatan. Ikatan antara ini antibodi ya yang kuning ini, antibodi dari pasien tadi itu akan mengikat antigen yang merah-merah ini, antigen dari salmonella. Kemudian apa selanjutnya? Karena ini berukuran besar nih antibodinya IgM besar, maka itu bisa terlihat dengan mata ya. Kasat mata itu bisa dilihat sebagai suatu gumpalan-gumpalan atau agregat ya, gumpalan. Nah, ini ya, ini gumpalan-gumpalan bisa terlihat enggak? Ini adalah gumpalan-gumpalan yang terlihat berarti ini positif gitu ya. Bisa juga dengan tabung, tapi ini jarang kita lakukan. Yang sering adalah slide ya, tes slide ini ya. Ada gumpalan-gumpalan. Jadi setelah direaksikan gitu, itu ada gumpalan-gumpalan. Oh, positif, positif gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada gumpalan ya gini aja, nggak ada plentik-plentik kayak agregat gitu. Oke, seperti itu. Nah, cara membacanya, cara memeriksa dan membacanya gimana? Yang pertama, kita akan ambil 40 mikroliter ya dengan pipet khusus ya, 40 mikroliter serum penderita ditambah dengan 40 mikroliter anti suspensi antigen yang udah kita punya itu, kemudian kita reaksikan di slide ya, kita campur gitu, kita kontak dengan dikontakkan antara antigen dan antibodi dengan di apa digoyang-goyang gitu ya. Nah, kalau ada agglutinasi ya atau agglutination atau aggregation itu maka terlihat gumpalan. Nah, pada kadar 40 mikroliter dan 40 mikroliter antibodi dan antigen ini bila ada agglutinasi saat pertama kali ini kan pertama kali maka itu dikatakan positif dengan pengenceran atau titer 1/80. Ya, mudah kan mengingatnya 40 oh 1/80. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang positif pertama ini, itu mesti kita encerkan lagi sampai tidak terdeteksi ya. Kalau positif pertama itu 1/80, kita encerkan. Yang diencerkan adalah ini, punyanya pasien, kita ambil separuhnya. 20 mikroliter serum penderita ditambah dengan 40 mikroliter antigen. Bila ada agglutinasi, maka itu disebut sebagai positif 1/160. Bila 1/160 masih positif, kita encerkan lagi. Menjadi tadi kan 20 ya, sekarang 10. 10 mikroliter serum penderita ditambah 40 antigen atau reagen bahan yang kita punya. Bila positif, maka positif 1/320. Biasanya kita akan stop sampai 1/320. Nah, sekarang kalian bisa bayangkan ya, misalnya satu pasien itu diencerin sampai tadi ya, titer 1/320 masih positif, berarti kita sebut positif 1/320.
Coba diperhatikan ya. Pasien yang lain positif hanya 1/80. Setelah diencerkan, tadi kan diencerkannya setengahnya ya, 20 serum penderita tambah 40 antigen reagen. Bila sudah negatif, maka pasien itu positifnya ada di positif 1/80. Ya, karena pengenceran berikutnya udah negatif. Nah, perhatikan. Jadi, titer manakah yang lebih tinggi? Pasien yang positif 1/80 dengan pasien satunya lagi yang positif 1/320 ya. Felicia, nah saya bertanya, mana nih yang kadar antibodinya paling tinggi ya? Itu terkait dengan beratnya pasien, derajat sakitnya pasien. Kalau antibodinya terbentuk banyak, berarti itu dia antigennya juga banyak gitu ya, yang menyerang tubuhnya gitu ya. Felicia, pasien yang 1/80 positifnya hanya 1/80 aja, dibanding dengan yang positif 1/320, itu kadar antibodinya itu lebih tinggi mana, Felicia? Izin menjawab dokter, mohon maaf kalau salah, lebih tinggi 1/80 dokter. Salah ya sayangku. Karena yang Aldi kok ketawa? Loh, ini kalau salah itu malah untung, jadi nanti inget sampai besok-besok. Aldi, kamu kok ketawa? Bahagia kalau ada temennya salah. Aldi Wahyudi. Jadi 1/80 tadi itu dikatakan positif 1/80 itu setelah diencerkan serumnya 20 mikroliter tadi ditambah 40 itu sudah negatif. Berarti antibodinya cuma segitu. Diencerin lagi sudah negatif. Jadi 1/80 itu sedikit. Ya. Lah pasien yang 1/320 tadi, 1/80 diencerin. Loh, masih positif. Berarti kan 1/160. Encerin lagi, diencerin lagi. Oh, 1/320. Oh, banyak banget. Oh, diencerin aja. Itu positif. Ya. Jadi Felicia, ya, dan Aldi diinget-inget ya. Kamu kok bahagia lihat temenmu salah? Itu lebih tinggi yang 1/320 ya. Dalam arti kata bakteri yang menginfeksinya itu banyak banget ya. Oke? Nanti kalian akan sudah mulai jumpa dengan kasus yang berupa vignette. Vignette itu ada skenarionya. Oh, anak umur sekian atau orang umur sekian panas 3 hari, terus ada keluhannya seperti ini, terus pemeriksaannya ini. Apa diagnosisnya? Gitu ya. Oke. Gitu ya Felicia, terima kasih sudah menjawab. Jadi nanti kamu akan hafal sampai jadi dokter ya. Nah, nah lagi. Kalian mesti tahu nanti kalian ini di era asuransi BPJS. BPJS itu akan memberikan klaim sebab pasien sebagai penderita typhoid fever bila widalnya itu, kalau memakai widal ya, itu 1/320 ya. Kalau masih 1/80 itu dia nggak akan bayar, dia sebagai tidak membayar klaim kita sebagai typhoid fever ya, karena dianggap dia bukan typhoid fever. Gitu. Nah, itu kalau pakai widal. Masih ada lagi cara lainnya ya. Oke, nggak ngantuk ya, jangan ngantuk. Masih jam segini. Lanjut. Nah, kelemahannya itu kalian harus tahu bahwa aglutinasi yang terjadi itu bisa nggak spesifik karena disebabkan oleh bakteri lain yang mirip-mirip gitu ya. Dikatakan sensitivitasnya 73,5%, spesifitas 75,7 ya, tapi masih dipakai di Indonesia ya. Kita dengan negara keterbatasan, tapi kita mempergunakan bagaimana supaya keterbatasan itu kita bisa mensiasatinya ya, dengan cara yang pertama, biasanya akan kita ulang pemeriksaannya seminggu berikutnya atau beberapa hari berikutnya.
Nah, bila ada kenaikan titer, misalnya pasien seperti 80 ya, nanti 4 hari lagi itu jadi seperti 320. Oh, itu menunjukkan infeksi oleh salmonella, gitu ya. Jadi peningkatan titer. Jadi awalnya seperti 80, oh diulang 4 hari kemudian seperti 320. Ya, meningkat kan? Oh, berarti petanda dari ada infeksi bakteri salmonella. Gitu ya, Dik ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, menggunakan tes serologi lain yang lebih sensitif, lebih spesifik. Oke. Kelemahannya lagi. Nah, bisa hasilnya itu, oh yang ini aja. Bisa hasil negatif negatif palsu ya. Bila 2 hari panas, kamu nih yang sakit gitu ya. Minumlah kamu tiamfenicol karena kamu udah ngerti. Nah, itu juga kumannya sebagian mati kan ya. Nah, itu bisa infeksi salmonella, tapi udah kena antibiotik ya. Jadi kan bakterinya tinggal dikit, jadi pembentukan antibodinya juga dikit gitu ya. Hasil negatif yang lain adalah bila ini imunodefisiensi ya pada pasien HIV atau lainnya, imunodefisiensi lainnya yang itu di mana limfositnya tidak bisa memproduksi adekuat itu dengan jumlah yang cukup dari antibodi. Gitu, Dek. Terus apa ini? Oh, berikutnya lagi kelemahannya adalah daerah dengan endemisitas yang tinggi ya. Misalnya Sumbersari, gang berapa itu? Kamu kos di situ ya. Kamu sering makan di warung X gitu ya, ternyata penjualnya itu karier Salmonella typhosa gitu ya. Kamu nggak terasa sedikit-sedikit terkena bakteri itu sehingga nggak sakit tapi terbentuk antibodi. Antibodinya tinggi tapi nggak sakit. Nah, itu salah satu kelemahan dari Widal sehingga pada daerah dengan endemisitas tinggi ya kayak Sumbersari gitu ya. Sumbersari kamu ya. Nah, itu bisa kita diagnosis sebagai salmonella, infeksi salmonella itu bila titernya tinggi ya. Kalau kurang dari ini biasanya infeksi yang lainnya. Kemudian, nah ini pemeriksaan lainnya lagi yang lebih baik. Nah, ini bisa rapid imunologi demam typhoid dengan kita periksa IgM-nya. Ada merek namanya Tubex ya, yang kita periksa IgM. Nah, nanti kalian di sini blog ini imun infeksi kan, kalian harus tahu IgG, IgM gitu ya. Bentar ya, ada lab ya, tunggu. Nah, lanjut ya. Dengan IgM atau Tubex TF ini, itu pemeriksaannya cepat banget ya. 10 menit itu sudah kita bisa dapatkan hasil, nggak pakai alat ya. Maksudnya nggak pakai alat yang rumit. Kemudian kita bisa deteksi, nah ini sangat spesifik, serum antibodi IgM, ya imunoglobulin, itu antibodi kan, terhadap antigen Salmonella typhi O yang nomor 9. Lipopolisakarida nomor 9. Jadi potongan kecil ya dari antigen di mana antigen ini atau antibodi ini tidak didapatkan di bakteri yang lain. Jadi sensitivitasnya lebih bagus, spesifisitasnya lebih bagus dibandingkan Widal.
Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat nanti pelaporannya sebagai skor ya. Ada skor 0, 2, 8, 6. Oh, ini adalah pola serologinya. Jadi pada infeksi pertama kali itu ini beberapa karena ini antibodi nggak langsung terbentuk ya, beberapa hari baru terproduksi antibodi. Nah, ini IgM. IgM ini yang merah ya. Jadi IgM semua penyakit infeksi itu yang muncul pertama kali adalah IgM yang merah. Baru diikuti dengan IgG. Polanya seperti itu ya. IgM meningkat, kemudian turun, terus terinfeksi lagi. Oh, meningkat tinggi banget, terus turun ya. Itu sifatnya. Kalau IgG lambat timbulnya, tapi ada terus gitu ya. Terdeteksi terus, tapi ini lambat hilangnya. Lambat muncul, lambat hilang. Nah, maka kita kalau itu akut, keadaan akut, infeksi akut, maka yang kita periksa adalah IgM. IgM. Ini skornya. Pada hari seminggu gini skornya di sini ya. 4, 6 gitu ya. Ini puncak seminggu, kemudian 2 minggu. Ini udah sembuh nih orangnya ya, tapi antibodinya paling tinggi di situ. Jadi pada awal-awal itu, jadi kalau panas baru 1 hari, jangan diperiksa Widal, jangan diperiksa ini juga, jangan ya. Karena kalau itu karena infeksi salmonella itu belum terbentuk ya antibodinya. Jadi 3 atau 4 hari itu baru kalian periksakan. Diperiksa, nah ini skornya ya. Skornya itu, nah ini kita lihat di laboratorium kita akan baca skornya itu berdasarkan perubahan warna yang terbentuk ini ya. Semakin ke kanan semakin biru itu skornya tinggi banget. Nah ini semakin pink ke sini pink banget ini negatif ya. Jadi kayak gini. Nah ini positif 2, ini pasien ya. Berubah jadi apa ini? Lilac ungu muda berarti positif 2. Apa maknanya? Kalian harus tahu. Nah, ini. Kurang dari 2 negatif. Kurang dari 3 borderline. 4 sampai 5 positif lemah. Kemungkinan infeksi tifoid aktif ya. 6 ke atas positif kuat. Ya, ini dihafalkan. Berikutnya lagi, ada lagi pemeriksaan yang rapid yang bukan yang tadi, ini tadi ada skor-skornya ya, itu Tubex. Nah ini Tubex IgM. Ada lagi rapid rapid imunokromatografi. Nah kayak gini ini. Jadi serum akan diteteskan di sini, nanti akan kita lihat apakah ada warna yang muncul gitu ya. Ini juga sensitivitasnya lebih bagus lah ini ya. Ada yang beberapa penelitian beda-beda ya. Kita bisa maklumi itu ya. Tapi intinya adalah lebih baik dibandingkan dengan Widal tadi. Nah, ini itu kalau positif ini biasanya ada 2, IgM dan IgG. Yang kita lihat biasanya IgM-nya ya. Nah, kalau positif akan warna band atau tanda merah ya akan muncul gitu ya di sini ya. Nah, demikian Dek. Ini untuk salmonella, infeksi oleh salmonella TV maupun para TV. Saya harapkan ada yang bertanya. Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan Alifa. Tinggi, dokter. Jadi, kalau dibandingkan yang rapid test IgM, IgG, Salmonella dengan yang tadi yang tes Tubex itu, dokter lebih disarankan yang mana, Nggih? Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Nah, kalau saya akan memilih yang Tubex, IgM Tubex, karena kita bisa melihat skor.
Nih ya, perhatikan skornya. Skor 45 positif tapi lemah, 6 kuat. Nah, kita bisa mengobati dengan tidak ada keraguan. Ya. Tetapi yang ini meskipun cepat, tapi ini juga kita pakai ya. Kita pakai juga. Dan ini untuk BPJS juga kalau Widal itu harus seperti 320. Sedangkan pasien-pasien faktanya begitu terkena infeksi ini 3 atau 4 hari itu antibodinya belum seperti 320, belum banyak banget. Jadi banyak yang tidak terdeteksi sebagai apa? Infeksi salmonella gitu ya. Jadi klaim-klaimannya depending nih kalau kita diagnosis itu salmonella typhosa itu kita nggak bisa gitu ya, nggak dibayar sama BPJS. Nah, maka kita menggunakan bisa Tubex. Kemudian yang kedua ini rapid test imunokromatografi. Nah, kalau ini kan cuman muncul positif atau negatif aja. Kita nggak tahu nih skornya di mana. Jadi mek positif gitu aja atau negatif gitu aja ya. Ya memang itu kelemahannya dan tetapi ini lebih murah yang ini dibandingkan yang Tubex yang ada skornya tadi ya. Jadi untuk rumah sakit yang lebih besar, pasiennya banyak, saya rasa biasanya pilihannya adalah menggunakan yang ini, yang Tubex ini, ya. Karena nutut gitu loh, secara manajemen keuangannya itu dengan pasien yang banyak kita memeriksa dengan tes yang lebih mahal sedikit itu lebih apa? Maksudnya lebih sensitif ya untuk diagnosis, lebih sensitif dan spesifik, lebih bagus. Lebih bagus meskipun lebih mahal tapi masih terjangkau dengan jumlah pemeriksaan yang banyak ya. Seperti itu deh. Ada lagi pertanyaan? Dok, saya izin bertanya, Dok. Ya, terakhir ya karena bahasan kita ada 2. Bagastio, silakan. Oke, kalau izin bertanya, Dok, Ini monggo. kemarin itu di imun adaptif yang humoral, selain ada IgM sama IgG, kan itu enten IgA sama IgD, IgE, Dok. Nah, Hmm, itu sekiranya pemeriksaannya itu juga menggunakan Widal sama Tubex ini atau ada yang lain, Dok? Iya, terima kasih. Jadi, Dek, imunoglobulin itu atau antibodi itu kelasnya ada apa aja? Di sini blok ini kalian harus paham itu, ya. Apa aja kelasnya? Yang kalian tahu ini tadi. M, G, A, E, D ya. Singkatan apa jembatan keledainya GAMD. Ya, GAMD, GAMDE. Nah, itu adalah masing-masing mempunyai peran ya dalam pertahanan tubuh. Nah, untuk penyakit infeksi ini kita biasanya menggunakan IgM dan IgG ya. Nah, IgE, E, I maupun A ya, A, E atau E itu biasanya pada reaksi alergi ya, reaksi alergi. Kita tidak menggunakan ini karena ya kalau kita menggunakan ini tadi saya sudah menyebutkan reaksi antigen antibodi itu spesifik. Ya, jadi antibodi terhadap salmonella ini hanya akan diproduksi bila ada antigen salmonella. Ya, bukan antigen hepatitis A atau hepatitis B. Jadi beda. Semuanya akan infeksi ya, akan menstimulasi produksi IgM dan IgG, tapi spesifik untuk bakteri atau virus atau parasit yang membuat dia sakit.
Jadi misalnya pemeriksaan kita mau deteksi antibodi hepatitis B, nggak bisa kita periksa dengan antibodi untuk apa ini? Salmonella, nggak cocok. Dan itu luar biasa, maha besar kuasa Allah, Rahman Rahim. Di tubuh kita ini, limfosit kita sejak lahir, sejak dalam kandungan lah, sampai kita, itu sudah sekolah, namanya limfosit schooling. Nah, limfosit aja sekolah gitu ya. Di mana? Di timus. Kemudian dia akan menyebar ke limfa, kelenjar limfe gitu ya. Itu yang sudah sekolah, udah lulus gitu ya. Dulu belajarnya di timus ya. Kemudian timus mengalami rudimenter. Belajar apa? Mengenali berjuta-juta kemungkinan antigen yang ada di dunia ini. Maha besar Allah, Rahman, Rahim. Gitu ya. Jadi antibodi itu spesifik dengan antigen yang membuat dia terproduksi, ya, yang mensensitisasi. Gitu. Ya, jadi kalau IgE itu biasanya pada apa? IgE, itu pada alergi. Nah, kita mengukurnya gimana? Dengan pemeriksaan serologi dengan menggunakan alat namanya ELISA, salah satunya ya, ELISA. Kita akan langsung mengukur kadarnya, kadar dari IgE, ya, IgE total. Nah, itu pada reaksi alergi itu sangat tinggi sekali pada penderita alergi. Gitu ya, Bagas Tiap, terima kasih pertanyaannya. Stop dulu ya, stop dulu. Saya akan yang lainnya. Nah, yang lainnya mana? Ini. Dengue. Ini. Nah, ini Dek, sudah terlihat Dek. Ampun. Nah, ini juga kalian harus paham dengan pemeriksaan imunoserologi infeksi virus dengue. Dengue ya. Demam berdarah dengue. Ya. Itu Dek, kan kalian udah tahu ya. Ini disebabkan oleh virus, di mana virus itu vektornya adalah nyamuk. Nyamuknya apa, Dek? Aedes aegypti, ada Aedes albopictus juga gitu ya. Nah, itu kalian pelajari bagaimana pola hidup dari nyamuk ini ya. Setelah itu dia menggigit manusia jadi terinfeksi oleh virus ini. Nah, itu tanda dan gejalanya biasanya adalah panas ya. Dan kemudian bisa terjadi trombositopenia. Trombositopenia itu jumlah sel trombosit untuk pembekuan darahnya menurun, sehingga bisa terjadi salah satunya gejalanya adalah perdarahan di bawah kulit ya, ada bintik-bintik kulit ya di kulit gitu, THI atau hematemesis, epistaksis, perdarahan hidung, mimisen, epistaksis. Yang berat hematemesis, muntah darah, berak darah, dan sebagainya. Dan yang lebih menakutkan juga ada stadium namanya Dengue shock syndrome. Jadi jatuh ke keadaan shock gitu ya. Itu yang harus kalian pahami. Karena apa? Karena ini juga menjadi salah satu penyakit infeksi yang endemis ya. Tipes tadi juga endemis. Ini juga endemis. Beda dengan
dulu awal munculnya virus ini diketahui ada virus ini itu sekitar tahun 80-an ya, sekitar 80-an. Sebelum itu kita nggak kenal ini ya. Terus ada muncul ini itu sekitar 80-an. Nah, itu eh, menimbulkan wabah yang luar biasa dan banyak kematian waktu itu ya. Karena kita nggak ngerti, kemudian pola dari penyakitnya juga nggak ngerti. Kemudian setelah itu dipelajari dengan surveillance epidemiologi. Nah, itu baru diketahui apa namanya pola dari penyakit atau infeksi ini ya. Dan sekarang itu nyamuknya udah di mana-mana dan endemis dan di setiap tahun, setiap bulan itu ada aja orang yang terkena infeksi dengue ini ya. Nggak peduli kemarau, nggak peduli hujan. Nah, lebih berat lagi, lebih banyak lagi pada musim hujan gitu ya. Kalian tahu, pelajari itu ya. Nah, dibaca sendiri. Berikutnya, nah ini adalah ilustrasi dari virusnya ya. Virus, kalau tadi kan bakteri. Bakteri itu susunannya kan lebih kompleks ya. Kalau ini kan virus ya, ukurannya lebih kecil, kecil banget ya, nanometer. Nah ini intinya aja terus dibungkus sitoplasma gini, nggak ada sitoplasma ya, membrannya dan nukleokapsid dibungkus gitu aja. Itu virus itu kayak gitu. Nah, yang harus kalian tahu bahwa dengue virus ini mempunyai 4 serotype. Dengue 1, 2, 3, 4. Nah, kepentingannya apa? Nah, secara surveillance ya, dari surveillance epidemiologi bahwa infeksi kedua kali oleh virus ini dengan serotype yang beda, misalnya yang dulu 3 bulan yang lalu terkena infeksi dengan serotype dengue 1, terus sembuh 3 bulan lagi kena tapi serotipenya dengue 4. Nah, itu hati-hati ya karena penyakit ini khas ya pada infeksi sekunderi atau berikutnya itu gejala klinisnya lebih hebat dibandingkan dengan infeksi yang pertama kali. Seringnya seperti itu. Tapi ada juga yang infeksi pertama itu udah berat. Nah, terus apa? Gimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu dengan pemeriksaan serologi yang memang didesain untuk melihat apakah dia itu terkena infeksi yang pertama kali atau primer atau yang secondary, yang berikutnya, gitu ya. Nah, ini adalah respon imunologi yang kalian mesti paham, ya, mesti paham. Nggak apa harusnya paham gitu ya, ini mesti paham gitu ya. Kita menggunakan nah ini ya IgM, deteksi IgM dan IgG. Nah, IgM pada primary infection baru pertama kali kan selalu infeksi itu IgM dulu. Ini polanya seperti itu. IgM muncul, sembuh, turun. Diikuti sama IgG yang putus-putus ini IgG. Sembuh gitu, turun tapi nggak sampai hilang. Itu sifatnya IgG kayak gitu, nggak sampai hilang. Terus kedua kali, nah itu IgM juga meningkat, IgG-nya kayak orang habis imunisasi lebih tinggi lagi. Nah, itu sifatnya kayak gitu. Ini pada infeksi yang kedua, IgM positif, IgG-nya juga tinggi banget. Nah, cut off atau batasan deteksinya itu memang didesain demikian. Didesain untuk mendeteksi IgM dengan kadar segini. Jadi di atas batas cut off ini itu positif terlihat ya. Positif. Di bawah ini ya positif tapi tidak terdeteksi ya, tidak diperiksa itu enggak muncul positifnya, tapi sebetulnya ada.
IgG dibikin ini ya, dibikin dengan cut off segini. Jadi pada infeksi pertama itu kalau nggak terlalu tinggi produksinya, seringkali gitu kan polanya, itu maka IgG-nya tidak terdeteksi. Ada, tapi tidak terdeteksi karena cut off-nya di atasnya, batas deteksinya di sini. Ada, tapi tidak terdeteksi. Nah, infeksi yang kedua, baik IgM, nah terdeteksi kan di atasnya cut off, dan IgG-nya yang tinggi banget, polanya kayak gitu ya. Infeksi yang kedua itu, IgG-nya tuh tinggi banget, maka IgG-nya terdeteksi positif. Jadi, pada infeksi pertama kali primary, maka IgM-nya bagaimana? Bagas Tia Ananta kok anak loro. Kulo Am dok, Hah? yang satunya kulo pakai untuk recording dok. Oh iya iya. Ya wis iki sapa iki? Ramadina, Salsabila, ayo. Iya, dokter. Wah. Kalau infeksi pertama kali, bagaimanakah IgM-nya? Positif atau negatif? Positif. Positif. IgG. Hah? IgG. Sinyal. Gimana, dokter? Sinyal. Hah? Apa? Putus-putus tadi, dokter, sinyalnya. Oh iya. IgM positif. IgG-nya bagaimana? Kalau IgG-nya dia negatif. Negatif. Ada tapi belum terdeteksi. Ya, negatif. Itu berarti primer. Pertama kali. Nanti keluar ujian kayak gitu ya. Oh, soalnya bocor. Berikutnya, desayu. Nah, supaya nggak ngantuk ya, desayu. Itu udah sembuh. Nanti 3 bulan lagi terkenal gigitan nyamuk lagi. Soalnya bajunya celen digantung-gantung gitu kan banyak nyamuk jadinya ya. Nah, dia terkena lagi. Nah, pada orang yang serangan yang kedua kali itu atau ketiga kali, keempat kali ya. Bagaimanakah IgM-nya? Desayu? Mohon maaf kalau salah nih dokter. Oh, nggak apa-apa. IgM-nya Salah itu negatif. nanti akan ingat. Hah? Ingat terus. IgM-nya gimana, Desayu? IgM-nya negatif dokter. Sayangku, ini loh cut off-nya itu segini. Lah kalau melebihi batasnya cut off itu berarti terdeteksi positif. Kalau di bawahnya kayak ini tadi ya, IgG-nya kan di bawahnya batas deteksi. Itu negatif IgG, IgM-nya di atasnya, cut off-nya kan segini IgM, jadi terdeteksi. Ayo dijawab pada serangan yang kedua, infeksi yang kedua, bagaimanakah IgM-nya? IgM-nya berarti positif dokter. Apa? Positif. Positif karena di atasnya cut off. Yang kuning-kuning putus-putus ini loh. Di Ya. atasnya kuning yang putus ini berarti melebihi cut off kadarnya, jadi terdeteksi. Terus IgG-nya, kan kita dua yang diperiksa, M dan G. IgG-nya pada infeksi yang kedua ini, IgG-nya ini positif apa negatif? Positif Mas dokter. Positif karena dia di atas batas deteksi. Di sini ya berarti terdeteksi gitu yang jadi infeksi yang kedua IgM positif, IgG positif. Keluar di ujian ya. Nah, itu kepentingannya apa? Pertama kita mendeteksi infeksi DNJ infection virus. Yang kedua, kita mesti tahu ini infeksi primer kah atau sekunder kah? Karena secara epidemiologis, surveillance itu lebih sering infeksi yang kedua itu lebih berat. Gitu ya. Oke, baiklah.
Sampai di sini dulu. Silakan bertanya. Paham semuanya? Pak, Dokter. Ya? Ada yang tanya? Enggak. Oke. Lanjut. Nah, ini banyak sekali cara pemeriksaannya itu banyak, tapi yang sering kita lakukan, maaf ya, Nah, yang mana nih? Nah, ini rapid. Banyak cara untuk mendeteksi, tapi yang sering kita pergunakan adalah rapid immunochromatografi. Apa rapid? Rapid itu cepat. Imunochromatografi kita menggunakan reaksi imun antigen antibodi yang itu akan bila positif akan memberikan warna ya. Warnanya pada ini. Nah, ini loh imunochromatografi ada warna ya. Jadi ini C ini kontrol. Ini M. Ini G. IgM, IgG. Nah, ada pasien ini berikutnya lagi siapa ya? Nadif. Nadif Arlan. Nggak ngantuk kan? Supaya nggak ngantuk. Pada pasien ini, dia itu infeksi dengue infection apa bukan? Nadif. Izin menjawab, dokter. Ini dengue infection, dokter. Dengue infection ya. Karena terdeteksi IgM ini yang memberikan warna ini ya. Nah, Akil, Muhammad Akil. Nah, ini infeksi orang ini, dengue infection ini, dia primer baru pertama atau yang kedua? Izin menjawab yang primer, dokter. Yang pertama. Yang primer kenapa? Karena IgM-nya terdeteksi, namun IgG-nya ada tapi tidak terdeteksi. Nah, jangan bilang ada, kan kita nggak tahu. Jadi, enggak, berarti IgG-nya tidak terdeteksi, dokter. Jadi yang terdeteksi yang M. Yang IgM-nya, oke. Gitu ya, IgM positif, IgG negatif. Jadi itu kita simpulkan infeksi dengue yang primer. Nah, nanti keluar di ujian kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu, Dek. Nah, ini kemungkinan-kemungkinannya aja. Tapi jangan lupa hati-hati juga. Ini kan antibody yang kita deteksi ya, IgM, IgG itu kan antibody. Kadangkala 3-4 hari belum terbentuk ya negatif, Dek. Tapi kok klinisnya kayak ini ya, kayak ke dengue infection, ada ptehi dan sebagainya, panas gitu ya, SGOT, SGPT tinggi. Nah, itu yang kemungkinan lain adalah kemungkinan pertama infeksi dengue yang antibodi belum terbentuk. Yang kedua, infeksi lain oleh virus lain gitu ya, selain dengue infection karena negatif ya. Seperti itu. Jadi biasanya kita akan memeriksa IgM, IgG kalau panasnya udah 3 hari. Gitu ya, riwayat panasnya 3 hari. 3 hari, 4 hari baru kita periksa. Di samping juga kita akan periksa darah lengkap, kita mau lihat trombositnya berapa. Nah, itu kekurangan dari IgM, IgG ya, di mana infeksi pada hari pertama, kedua itu belum bisa deteksi karena antibodi belum terbentuk. Nah, kita kembangkan lagi pemeriksaan yang kita nggak periksa antibodi. Ini kan antibodi. Nah, ini kan antibodi. Di mana antibodi itu yang memproduksi adalah sel limfosit B. Nah, kalau belum terproduksi, ya belum bisa dideteksi, oh enggak
muncul ya antibodinya di bawah cut off-nya, yang nggak muncul negatif-negatif. Tapi itu infeksi DNJ infection loh. Maka pada hari pertama dan kedua, nah ini kita bisa periksa antigennya. Kalau tadi antibody, ini yang kita periksa adalah antigennya. NS1 itu adalah struktur nukleokapsid struktural 1 yang itu khas pada virus DNJ. Nah, ini lihat. NS1 itu tinggi banget kan pada hari pertama dan kedua. Ya. Jadi kalau panas, kita curiga itu DNJ infection hari pertama kedua kita bisa periksa NS1. Oh, tinggi nih. Positif. Oh ya, DNJ infection. Jangan diperiksa setelah hari kelima, keenam, panas, masih panas. Jangan diperiksa karena antigennya udah hilang. Karena apa? Tadi antibodi udah terbentuk. Nah, antibodi itu kan tugasnya mengikat atau menetralisir antigen. Jadi NS1 antigennya hilang karena antibodinya terbentuk. Ya, jadi NS1 ini kita periksa pada hari pertama, hari kedua saja. Ini positif tes, ini negatif ya. Oke. Ada pertanyaan yang ini? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, terakhir. Ya, terakhir ya. Ditahan dulu ngantuknya. Nah, ini pemeriksaan serologi yang ketiga adalah memeriksa infeksi oleh human immunodeficiency viral ya, virus HIV. Semua sudah tahu bagaimana? Nah, mesti udah harus tahu ya, anak kedokteran, anak SMA aja udah tahu. Bagaimana transmisi dari penyakit ini ya. Yang pertama dari produk darah ya. Sekarang ini kan banyak apa tato apa gitu ya. Hubungan cairan tubuh, hubungan seksual gitu ya. Baik sejenis maupun heterogen, laki perempuan atau laki-laki dengan laki-laki ya. Dan kita sebagai kalian sebagai petugas kesehatan medis, paramedis dan sebagainya, analis laboratorium. Itu adalah orang dengan resiko tinggi HIV karena pekerjaannya. Jadi nanti kalian harus hati-hati, jangan sampai ada luka tusuk jarum dan sebagainya ya, diperhatikan. Ini dibaca. Nah ini awal dari infeksi ini. Nah ini ya, ini dulu. Awal infeksi, begitu terpapar dengan infeksi itu bisa kita deteksi antigennya, HIV antigen. Gitu ya. Berapa hari, seminggu. Tapi antigen akan segera hilang, tidak terdeteksi pada bulan pertama dan seterusnya. Karena terbentuk antibodi.
Nah, yang kita bisa deteksi adalah antibodinya. Jadi, biasanya penderitanya adalah sadar dengan sendirinya misalnya ya. Saya kok curiga ini dok karena saya begini. Nah, dia periksa. Kita periksa antibodinya kalau di sini ya. Dan khas dari penyakit ini adalah di awal-awal sampai bertahun-tahun, ini bulan, tahun, 5 tahun, 10 tahun seringnya itu tidak menimbulkan gejala. Karena apa? Karena kalian tahu bahwa yang terinfeksi oleh virus ini adalah sel limfosit ya. Limfosit T helper. Begitu sel T helpernya masih banyak populasinya, maka tidak ada tanda gejala. Hanya dengan pemeriksaan laboratorium yang bisa kita deteksi ya. Tetapi berikutnya adalah setelah populasi limfositnya turun ya, sel T helpernya turun, maka udah karena dia sel T helper itu yang pegang kendali, yang mengendalikan pertahanan tubuh ya. Maka timbullah ini antibodi ini antigennya muncul nih mulai. Muncullah antigennya. Gitu ya. Dan lagi muncul gejala ya karena lumpuh gitu, pertahanan tubuh lumpuh ya. Jadi orang dengan ini tadi pengidap HIV. Tapi begitu di sini ini sudah menimbulkan sindrom AIDS ya, acquired immune deficiency syndrome. Sindrom iya, karena banyak gejala. Ya, apa saja? Misalnya orang yang tambah kurus, kaheksi ya. Terus ada dia pergi kemana naik mikrolet ya, sebelahnya TBC, batuk, kena dia. Berapa hari kemudian batuk, TBC. Seringkali penderita HIV itu ketahuannya karena TBC, batuk nggak sembuh-sembuh, tambah kurus, diperiksa, paru-parunya TBC ternyata ya. Sebutnya bisa periksa lah sekarang ini, maka gandengannya TBC kita periksa HIV. Oh, HIV. Terus ini lidah ya, putih jamur, kandida. Kita normal kan enggak ya, tapi pertahanan tubuh turun, jamur, dek, kandidiasis. Enggak hanya oral di lidah ini mulut, tapi ke GI tract. Ya, sampai orangnya kurus, kering karena apa? GI tract terkena, diare dikit-dikit kali atas tambah kurus ya. Terus ini buccal infection, ini parotis kelenjar ludahnya terkena ya, infeksi. Aduh, semuanya ya. Itu AIDS ya. Kalau belum HIV, pengidap HIV. Kalau sudah itu AIDS. Nah, itu bertahun-tahun, Dek. Rata-rata 10 sampai 15 tahun. Ya, jadi sempat hidup normal. Nah, yang perlu kita periksa di sini bisa di sini yang pertama, kemudian yang kedua di sini ya, sini. Untuk screening ya, screening. Nah, virusnya kayak gini ya, ini ilustrasi ya. Wah, virusnya itu bagus sih ya. Ini kan kapsid, nukleokapsid ya. Cuman ini aja RNA ya, RNA. Terus dikelilingi oleh membran yang ini kan glikoprotein yang khas pada virus ini ya, GB120 HIV, GB41, GB ini 24, P24 dan lain-lain yang khas pada spesifik pada HIV. Gitu. Jadi ini yang kita deteksi. Caranya gimana? Pemeriksaannya gimana? Tekniknya. Nah, banyak ya.
deteksi ini pemeriksaannya banyak caranya, tapi kita sekarang ini sudah dikembangkan dengan pemeriksaan tadi imunokromatografi ya yang cepat tapi sensitivitasnya dan spesifitasnya baik gitu ya. Nah, namun demikian karena pemeriksaan HIV itu perlu kehati-hatian ya, sangat perlu hati-hati karena dampaknya yang luar biasa ya, dampak psikologis, dampak sosialnya, maka itu ada undang-undangnya ya. Ada keputusan Menkes RI tentang ini. Jadi kalau kita mendiagnosis orang HIV itu, kita mesti sudah ini mengikuti prinsip ini. Harus tertulis di atas kertas hitam putih persetujuan. Ya kita nggak boleh periksa tanpa ada persetujuan. Kemudian rahasia. Kemudian kita juga ada konsultasi, tempat untuk konsultasinya ya. Dan pemeriksaan harus benar dan harus ada fasilitas untuk memberikan pengobatan. Ini harus ada. Itu dijamin oleh pemerintah ya. Jadi seperti itu. Metodenya banyak ya. Tapi yang kita gunakan pertama kali untuk screening pasien ini adalah yang rapid immunochromatography test. Kayak apa ya tadi kayak tadi ya sebangsa itu tekniknya sama. Tekniknya sama imunokromatografi ya. Tapi ini kan jelas tadi ya, antigen antibody itu spesifik. Kalau ini adalah spesifik untuk HIV. Nah, ini ada HIV-1, HIV-2 gitu. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini. Ini. Dikatakan positif. Nah, positif pun itu kita menyebutnya sebagai reaktif gitu ya. Ya. Kita menyebut per definisinya adalah reaktif ya. Positif itu reaktif. Dengan 3 kali pemeriksaan imunokromatografi dengan 3 merek yang berbeda atau 3 metode yang berbeda. Itu reaktif semua. 1, 2, 3 reaktif semua, maka kita bisa simpulkan pemeriksaan HIV reaktif. Gitu ya. Bentar ya. Seperti itu. Nah, ini ya positif dengan maksudnya 3 reagen yang berbeda. Misalnya satu mereknya Abbott, yang satu mereknya SD, yang satu mereknya apalagi gitu ya, cek gitu ya. Itu harus berbeda. Semuanya positif, timbul garis merah semuanya. Oh, berarti itu reaktif, tapi ada panduannya. Itu kalau 3 reaktif ya. 3 reaktif, oh gampang banget ya kita diagnosisnya ya. Nah ini Dek, coba dicermati ya. Nih ya kan. Bersedia dites. Nah tadi inform consent ya.
Dengan pertama merek, misalnya merek Virocek gitu. Non reaktif ya udah, non reaktif udah singkirkan, udah nggak dianggap positif ya. Kalau reaktif kan baru satu, cek lagi. Bila reaktif, cek lagi. Jadi sampai 3 kali ya. Kalau 3 kali berturut-turut dengan reagen yang berbeda, itu berarti reaktif. Kalau yang kedua non reaktif, diulangi A1, A2. Lalu keduanya diulang reaktif. Oh, berarti ulang yang ketiga reaktif, reaktif ya HIV. Bila pengulangan kedua-duanya negatif ya udah negatif. Gitu ya. Kalau ini salah satu reaktif, maka kita yang ketiga. Kalau yang ketiga ini non reaktif, nah itu masih kita lihat lagi ya, itu namanya dilihat apakah dia ada di kelompok risiko tinggi atau tidak. Bila tidak ada di kelompok risiko tinggi, ya maka udah negatif. Tapi kalau dia ada di kelompok risiko tinggi, itu kita sebut sebagai indeterminate, ya sulit, nggak bisa ditentukan apakah ini reaktif atau non reaktif. Itu namanya indeterminate. Bagaimana kalau ada kasus indeterminate? Pada kasus indeterminate itu, nah ini, itu maka kita lanjutkan. Bentar. Nah ini ya, hasil yang indeterminate, kita akan ulang pemeriksaan, diulang pada, maaf, di mana ini? 2 minggu. Nah ini ya, ini keluar ya di ujian. Diulang 2 minggu kemudian. Bila masih indeterminate, berarti kan ada 2 yang positif, 1 negatif ya. Maka lanjutkan dengan bisa pemeriksaan PCR. PCR-nya HIV. Ya, bukan COVID ya. Ini PCR itu polymerase chain reaction, itu molekuler yang kita deteksi, tapi ini HIV. Bila tidak ada akses atau pelayanan alat PCR, maka diulang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama. Bila 1 tahun tetap indeterminate dan faktor risiko rendah, maka negatif. Tapi kalau dia risiko tinggi, maka kita simpulkan reaktif atau positif. Gitu ya. Nah, terus kalau dia kita curiga nih ya, baby ya dari ibu yang positif HIV, reaktif HIV, maka baby itu kan pembentukan antibodinya belum sempurna gitu ya, maka gitu kalau pakai pemeriksaan antibodi ya negatif, maka kita lakukan pemeriksaan tadi apa PCR ya, deteksi RNA-nya. RNA-nya sebentar ya. Begitu, Dek. Sudah? Oh, sudah selesai nih kayaknya. Oke. Adakah pertanyaan? Silakan. Silakan bertanya.
Silakan bertanya, tidak ada? Ya, saya rasa cukup jelas ya, nanti bisa kalian pelajari pelan-pelan. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan. Mohon dipimpin untuk doa penutup majelis, silahkan. Baik dokter, mohon izin sebelum kita menutup mata kuliah patologi klinis pada malam hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.